Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwati fillah, alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Insya Allah dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita sudah diberi oleh Allah iman. Kita bersyukur, insya Allah iman kita akan ditambah. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Jadi al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bita'ah, akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan akan berkurang karena kemaksiatan. Alhamdulillah, kita juga sudah diberi oleh Allah ilmu. Kita syukuri, insya Allah Allah akan menambah ilmu kita. Insya Allah dan alhamdulillah kita juga sudah diberi rumah. Mari kita bersyukur, insya Allah nanti rumahnya ditambah. Bapak-bapak sudah diberi istri, monggo bersyukur, nanti istrinya ditambah. Solihahnya, jadi ampun nesurin nggih Bu. Ibu-ibu pun mecucu nih Kang. Jadi bersyukur, nanti insya Allah solihahnya ditambah. Baik, untuk kesempatan kali ini, karena ini di awal tahun baru Hijriah, akan kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan muhasabah, yaitu menghapus jejak-jejak dosa. Coba kita berangkat dari surah Yasin, surah ke-36 ayatnya 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah nuhyil mauta, benar-benar akan menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat semua yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan jejak-jejak mereka. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami jaga, kami pelihara di dalam imam yang nyata. Jadi surah Yasin, surah ke-36 ayatnya 12. Jadi kita sebagai seorang mukmin tentu yakin apa yang kita lakukan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pasti semuanya akan dibangkitkan. Akan tetapi di dalam ayat Yasin juga, surah Yasin di ayat yang lain. Jadi ketika orang kafir dibangkitkan, mereka mengatakan waqalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hada ma'awada rahmanu wasadaqal mursalun. Jadi ketika mereka dibangkitkan,
dari kubur, mereka mengatakan, ya wailana, celaka kami, mamba'asana mimmarqadina. Siapa yang membangunkan kami, siapa yang membangkitkan kami, membangunkan kami dari tempat tidur kami. Jadi kadang kalau kita ndak utuh, ya, kalau ndak utuh, ayat ini sering dipakai sebagai apa? Bukan dalil ya. Kalau dalil itu kan kedudukannya benar, sebagai dalil bahwa adab kubur itu ndak ada. Buktinya apa? Mereka kan bisa tidur. Mamba'asana mimmarqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Berarti seakan-akan orang kafir mati, tidur, terus dibangkitkan. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi kalau dibuka tafsirnya, jadi menjelang hari kiamat, mereka diberi jeda. Jadi orang kafir yang sudah mati di alam barzah, di alam kubur, itu menjelang hari kiamat diberi jeda, dilereni, jadi tidak disiksa beberapa saat. Bisa dibayangkan ya, bendino di napa nggih? Digwebuki terus dikei leren sak jam kira-kira ngotene kan turung lipus, Pak. Pirsa lipus. Kalau sini bahasanya apa, Pak? Turuah meler banget ini. Jadi menikmati masa jeda itu dengan apa? Tertidur. Jadi tidurnya itu bukan sejak di alam barzah, tapi nanti ketika menjelang hari kiamat. Memang ada yang menjelaskan di antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua. Ya, itu diberi jeda, tidak disiksa. Mereka bisa tertidur, maka ketika dibangkitkan mengatakan, ya wailana mamba'asana mimmarqadina. Ya. Kemudian di dalam ayat ini, sebelum kita menjelaskan tentang jejak-jejak yang sudah kita tinggalkan, ya, coba kita buka surah Al-Isra ayat 71. Jadi kan sering dieksploitasi ya lafadz imam. Jadi lafadz imam itu sering dieksploitasi. Dan saya yakin ketika kita mendengar kata imam, itu yang ada di pikiran kita adalah pemimpin dalam pengertian manusia. Jadi ini pengalaman ketika saya di SMA ya. Saya masih SMA. Ada teman yang saat itu sudah mengikuti satu jamaah, tapi tidak kita sebut namanya. Kemudian berusaha mengajak saya. Saya berusaha diajak ikut jamaahnya. Maka disodorkan surah Al-Isra ayat 71. Coba salah satu bisa dibaca. Coba ayatnya juga. Ora kita. Wa yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Artinya, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat untuk memimpinnya, dan siapa yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan sedikit. Berarti tidak pakai wa ya, langsung yauma ya. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Jadi ingatlah pada satu hari, yaitu di hari kiamat, setiap umat, setiap manusia dipanggil bersama imam mereka. Nah, mereka tidak melanjutkan. Memang salah satu ciri eksploitasi itu mesti dipotong, gitu ya. Maka teman tadi bertanya kepada saya, imammu sopo? Kalau tidak punya imam, berarti nanti di akhirat kamu bingung mau ikut siapa? Kan dipanggil bersama imam mereka, pemimpin mereka. Tapi saat itu saya ngeyel ya. Memang saya tipenya orang ngeyel sejak dulu. Bahkan saya sampai berdoa kepada Allah, minta kepada Allah ini ya.
ya Allah janganlah saya itu mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jadi intinya ngeyel dulu, tapi meskipun nanti setelah disampaikan hujah-hujahnya ya bisa mapan gitu ya. Tapi ngeyel dulu gitu ya. Itu penting. Jadi saya ngeyel, ya saya nanti akan berdiri di belakang Rasulullah. Karena apa? Dalam satu hadis, nanti di padang mahsyar itu kan masing-masing umat berdiri di belakang nabinya. Maka ada seorang nabi yang kalau dihitung dari pengikutnya gagal total. Jadi ada seorang nabi yang berdiri seorang diri tanpa ada yang mengikuti di belakangnya. Jadi selama tugas menjadi nabi ndak dapat satupun umat. Kemudian Nabi Nuh itu adalah rasul pertama. Beliau diutus berapa tahun? Niku yuswanipun. Mosok lahir cengar langsung jadi rasul. 950 tahun itu umurnya. Diangkat menjadi nabi itu di usia 450 tahun. Berarti dakwahnya berapa tahun? Jadi rasul 500 tahun. Pengikutnya berapa umatnya? Ya, sekitar 80-an. Berarti 500 tahun dakwah, niku menghitung pengikut berapa? 80. Berarti 1 tahun itu enggak. 1 belum tentu. Karena kalau 1 tahun 1 kan pengikutnya berapa? 500. Itu cuman 80. Tentunya yang terbanyak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa nanti akan berdiri di belakang Rasulullah. Ya saat itu kan belum ngaji lah, belum ngaji. Maka tidak setiap lafadz imam. Coba kita buka dulu nih surah Al-Ankabut. Jadi idealnya seorang ulama itu memang harus hafal Quran ya, idealnya. Coba kita buka surah Al-Ankabut ayat 49. Surah ke-29 ayatnya 49. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Dicek dulu ya. Bahkan dia Al-Qur'an, bal huwa di sini adalah Al-Qur'an. Ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Jadi Al-Qur'an itu adalah ayat yang jelas di dadanya orang-orang yang diberi ilmu. Al-Qur'an itu ayat-ayat yang nyata jelas di dadanya para ulama. Jadi kalau silahkan ya dicek nanti di tafsirnya, banyak tafsir. Jadi tradisi ulama sejak masa sahabat, kan kalau masa Rasulullah nggak ada ulama, karena kan semuanya masih merujuk Rasulullah, nggak perlu ulama. Maka setelah Rasulullah wafat baru dilanjutkan oleh para ulama. Jadi ulama-ulama itu punya tradisi hafal Quran ya, modal awalnya adalah apa? Hafal Quran ya, tentunya ditambah ilmu-ilmu yang lain ya. Tapi ayat ini pernah disalahpahami ya. Jadi kita punya teman, bapaknya itu memahami bahwa Al-Qur'anu huwa fisudur, Al-Qur'an itu di dalam dada, sehingga nggak pernah mau membaca mushaf Al-Qur'an. Maunya membaca itu kalau sudah dihafal. Nah proses menghafalnya gimana? Ya dengar gitu ya. Tapi anak-anaknya dimasukkan ke pondok yang tidak sesuai dengan pemahaman bapaknya, sehingga sering terjadi diskusi ya. Alhamdulillah singkat cerita bapaknya bisa disadarkan, kemudian tobat. Dan untuk menutup hari-hari yang di belakang itu tidak pernah baca Quran, jadi setelah menyadari kesalahannya memahami bahwa Al-Quran itu di dalam dada, maka sejak saat itu setiap hari minimal membaca Al-Quran 3 juz minimal gitu ya. Karena untuk mengejar kemarin yang tidak pernah baca Quran. Kalau jenengan kan biasa nih, kemarin nggak baca Quran, tobatnya iya nggak tobat itu ya.
Jadi kembali ya. Jadi tradisi para ulama itu hafal Quran. Termasuk di sini, jadi penting ya. Jadi tidak setiap lafadz imam itu artinya pemimpin dalam pengertian manusia. Termasuk di dalam surah Yasin ayat 12 ini ya. Inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Jadi Allah akan menghidupkan orang yang mati siapapun, dan Allah mencatat apa-apa yang telah diperbuat oleh manusia dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami Allah jaga fi imamim mubin, di imam yang nyata. Imam di sini yaitu apa? Lauhul Mahfudz. Dan imam dalam surah Al-Isra ayat 71 itu adalah apa? Catatan amal. Jadi nanti dipanggil bersama catatan amalnya, bukan dalam pengertian apa? Imam, pemimpin dalam bentuk manusia. Jadi wa asarahum, jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Kita kemarin sudah meninggalkan jejak selama berapa? Satu tahun. Idealnya muhasabah itu tidak per tahun. Idealnya muhasabah itu adalah setiap hari. Jadi ada salafus soleh yang setiap hari menjelang tidur itu mengingat-ingat dosanya sambil membawa kerikil. Jadi sejak bangun tidur sampai tidur kembali diputar ulang. Jadi kalau teringat, oh ini maksiat, ambil kerikil satu. Oh maksiat lagi, ambil kerikil satu lagi. Dihitung, terus nanti istighfar, taubat. Ini ya. Monggo ini bisa dipraktekkan ya. Ya nggak usah kerikil lah, pakai jagung, teman-teman. Jadi kalau mau tidur bawa jagung. Nah, pertanyaannya jagungnya kira-kira piro gitu ya. Karena sejak bangun biasanya langsung nopo? Buka HP ya. Buka HP nopo dengerin. Nah, jadi langsung apa? Ya terlalu banyak dosanya ya. Jadi jejak yang ditinggalkan, tentu yang kita maksud di sini adalah dosa ya. Jadi dosa yang telah kita lakukan itu akan memberikan jejak ya. Yang pertama nanti jejak di hati ya. Jadi ada jejaknya di hati. Kemudian yang kedua jejak di badan. Dan yang ketiga ya jejak di alam semesta. Betul-betul jejak dalam pengertian sesungguhnya jejak gitu ya. Jadi yang pertama, perbuatan dosa itu akan memberikan jejak yang pertama di dalam hati. Maka bahaya, menumpuk dosa itu bahaya. Coba kita buka surah Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Jadi Rasulullah SAW teks hadisnya itu banyak ya. Yang saya ingat, jadi ada yang innal abda, ada innamal mu'minuna ya. Innamal mu'minuna idza adnaba danban nuktatun saudaun fi qalbihi fa in taba wastanaba. Ada teks yang lain ya, tapi secara makna sama. Sukila qalbuhu fa in zada zadat. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu perbuatan dosa, maka di dalam hatinya ada nuktatun saudaun, titik hitam satu. Jadi melakukan satu perbuatan dosa, satu, titik hitam satu. Maka kalau segera dihapus, jejak itu segera dihapus ya, maka apa? Fa'in taba wastanaba, jika dia bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa itu, sukila qalbu, maka hatinya kembali putih. Fa'in zada, tetapi ketika melakukan satu perbuatan dosa tidak segera dihapus, justru zada, nambah, dan nambah, zadat, maka titik-titik hitam itu juga akan bertambah dan berpotensi memenuhi hatinya. Maka beliau mengatakan fatil karron, itu adalah ron, yaitu dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla
bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi sekali-kali tidak, justru apa yang mereka lakukan itu menutup hati mereka. Jadi nuktatun saudaun tadi yang sudah memenuhi hati itu disebut apa? Ron. Kalau ron bahasa Jawa ini apa? Godong. Nah, ini ron ini ya titik-titik hitam di dalam hati. Jadi jejak di dalam hati memang betul-betul akhirnya apa? Bisa berdampak, berpotensi membutakan hati dan menjadi hati itu gelisah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW beliau kan menjelaskan ya. Jadi al-birru husnul khuluq wal ismu makhaka fi sadrika wa karita ayatolia alaihin nas ya. Jadi dosa itu adalah al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan perbuatan dosa itu adalah apa-apa yang menjadikan apa? Hatimu tidak tenang. Dan kamu tidak suka, benci, malu kalau orang lain tahu. Tentu ini yang fitrahnya masih hidup ya. Jadi kalau fitrah masih hidup, melakukan perbuatan dosa itu resah ya. Bahkan kemarin ya, ini nyata betul-betul terjadi. Jadi warna menyesal dari perbuatan dosa itu sampai meninggal. Jadi melakukan satu perbuatan dosa, konsultasi ke saya, sampai minta diruqyah, kita sudah besarkan hatinya. Allah mengampuni dosa apapun kalau bertobat, kita sampaikan ayat-ayatnya. Tapi ternyata tidak bisa menghilangkan keresahan di dalam hatinya. Sampai betul-betul apa? Mikir dosa itu terus gitu ya. Sampai sakit, akhirnya apa? Meninggal. Ini baik juga nih, baik. Timbangnya malah nopo? Belas terus lahli gitu ya. Itu sampai seperti itu ya. Jadi dosa itu akan menjadikan hati menjadi apa? Gelisah. Kalau dengan catatan hatinya masih hidup meskipun sakit. Tapi kalau sudah mati, jadi asal perbuatan dosa itu ndak suka orang lain kalau tahu. Lah kalau sekarang ini kan malah perbuatan dosa malah dia apa? Dipamerke gitu ya, dipamerke, diekspos. Itu jejak yang pertama. Jejak yang kedua, jejak di dalam hati, apa di dalam tubuh gitu ya. Coba kita buka surah Al-Isra ya, Al-Isra ayat 6. Coba dicek dulu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu potongan ayat ya. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu juga kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat maksiat, berbuat dosa, dosa itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka Ibnu Abbas beliau menjelaskan ya, untuk dosanya, akibat yang akan membekas di dalam diri ya. Fa inna lisayyiati, sesungguhnya perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang tidak segera dihapus tentunya ya, maka nanti kiat untuk menghapusnya. Jadi sesungguhnya perbuatan dosa, maksiat, kejelekan, fa inna lil sayyiati sawadan fil wajhi, jejak yang ditinggalkan di dalam apa? Badan. Yang pertama apa? Sawadan fil wajhi, wajahnya menghitam. Itu maaf ya, kan rata-rata piyai sini ini gua ireng-ireng ngoten nggih, rata-rata karena sukane napa? Didi, yang bahasane Kartosunan niku Didi. Mriki bahasane napa? Oh nggih Didi sami. Jadi manas nggih. Didi, tapi hitamnya tetap hitam cerah ngoten nggih. Oh hitam manis? Enggak, Pak. Hitam manis itu kayak hitam ya cerah lah, wajahnya meskipun kulitnya hitam tapi tetap apa? Bersinar lah, cerah. Nah sawadan itu bisa jadi ya kulitnya kuning, tapi apa? Pucat, muram gitu ya. Jadi sawadan fil wajhi. Kemudian yang kedua, dulumatan fil qalbi, sama, hatinya menjadi gelap ya. Jadi dulumatan fil qalbi, hatinya menjadi gelap. Kemudian yang ketiga, jejak yang ditinggalkan yang ketiga, wawahnan fil badani, badannya lemah. Badannya lemah.
Jejak yang keempat, wa naqasan fi rizki, rezekinya berkurang. Ini secara logika mudah diterima. Jadi kalau orang mau maaf nggih, maksiat judi, ya bondone entek kan. Apalagi tapi sudah di demo judi online itu harusnya diblokir karena menimbulkan banyak korban. Ya. Ada yang di Plupoh itu sudah punya hutang 300 juta. Jadi suruh rupiah sudah didolke sawah. Sudah mari kambuh lagi dan apa? Sudah mulai judi online lagi, akhirnya punya hutang lagi 75 juta. Jadi ngentekke itu ya naqasan fi rizki, rezekine sudah. Ya, untuk maksiat itu kan butuh biaya besar nggih. Butuh biaya besar napa kecil maksiat niku? Napa jenengan tahu? Maksudnya gini maksudnya nggih. Ya tinggal kualitas maksiatnya. Jadi peluang untuk melakukan maksiat itu antara orang kaya dan orang miskin, niku peluangnya besar mana? Besar mana? Besar yang imannya lemah gitu ya. Wong sugih imane kuat ya enggak. Tapi kualitas dari kemaksiatannya tentu berbeda antara orang miskin dan orang kaya, beda. Misalnya nggih, podo-podo mabuke. Kalau wong duwe duit kan ya elit lah. Kalau yang enggak punya duit mendeme nggih, mungkin gue kecubung, pokoknya sing napa? Murah-murah gitu ya. Napa? Oh, nggih niku pengen sensasi nggih. Jadi wis sing murni wis enggak ada sensasinya, campuri obat nyamuk, campuri semacam-macam gitu ya. Jadi apa? Naqasan fi rizki. Dan yang kelima ya, jejak yang kelima, wa baghdatan fi qulubil khalqi, akan dibenci oleh manusia. Kemudian yang ketiga, jejak di alam semesta. Jadi betul-betul ada jejaknya, meskipun nggak kelihatan. Jadi misalnya, maaf, pernah melakukan satu perbuatan dosa di kota mana, di situ ada jejaknya. Maka coba kita buka surah Ad-Dukhan, ya. Surah Ad-Dukhan ayat 29. Fama bakat alaihimus sama'u. Coba dicek dulu. Kadang antara samawatu was sama'u itu kadang lupa nggih. Fama bakat alaihimus samawatu wal ar wa makanu mungdarin. Tapi dicek dulu. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan sekali-kali mereka tidak diberi tangguh. Surah Ad-Dukhan, surah ke-44, ayatnya 29. Yang sudah ketemu, coba. Fama bakat alaihimus sama'u atau samawatu? Sama'u. Sama'u ya. Jadi langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka sekali-kali tidak diberi tangguh. Ayat itu berkaitan dengan Fir'aun dan pengikutnya atau orang kafir. Karena jejak yang ditinggalkan oleh mereka yaitu kemaksiatan, dosa, tidak ada jejak kebaikan. Jadi kalau kita buka tafsirnya ya, orang-orang mukmin yang meninggalkan jejak kebaikan, maka belahan bumi yang digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, khususnya sujud, dan langit yang menjadi tempat naiknya amal, ketika seorang mukmin itu meninggal, maka belahan bumi itu akan menangisinya. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kemudian hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisai'atal hasanata tamhuha. Ya. Cuman gini ya, ini ada seorang ulama, tapi namanya saya lupa ya, terang lupa. Memang kadang gini ya, ulama itu ketika membaca dalil kemudian dirumuskan menjadi sebuah amal. Contoh yang pernah terjadi.
Jadi ketika membaca surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti yang menerima sedekah. Ya. Maka ulama berpikir, bagaimana caranya yang menerima sedekah itu tidak tersakiti. Maaf, kadang kan yang kalau secara umum ya bakti sosial nggak masalah, tapi kalau secara pribadi dikasih uang 100.000 terus dijak apa? Selfie lah, itu sebenarnya menyakitkan ya, menyakitkan. Maka ulama saat itu berpikir bagaimana caranya orang yang menerima sedekah itu tidak tersakiti. Maka dirumuskan saat itu apa? Dibuat tugu sedekah. Jadi sebuah tugu yang atasnya itu diberi lubang, maka setiap pagi orang yang ngasih sedekah juga tangannya memasukkan di situ, yang ngambil sedekah juga ngambil di situ. Maka ketika seseorang memasukkan tangannya ke lubang itu, tidak diketahui dia ngambil atau ngasih, gitu ya. Dan hebatnya saat itu, ketika ngambil itu tidak lebih dari kebutuhan sehari. Karena kan kalau dia meminta-minta, melebihi bukan karena darurat, melebihi kebutuhan sehari-hari, ancamannya apa? Nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan wajahnya tidak bertulang. Itu kalau tidak bertulang berarti apa, Pak? Langgih, maaf, misalnya kalau wajahnya tidak ada dagingnya itu ibaratnya apa? Orang duwe rai gitu loh. Randirai itu bahasa Indonesianya apa? Tidak punya muka. Jawane orang dirai itu ya. Artinya orang duwe isin. Lah hari ini kan seperti itu. Wis pokoknya gratis. Mbok sugih ya napa? Jadi rapat RT niku sing dibahas ngoten niku. Ndek wingi kula angsa bantuan kok niki mboten. Padahal main niku. Sebab napa? Ya itu tadi tidak punya wajah. Jadi hadisnya itu saya pikir-pikir ya bener ya itu ya. Jadi satu takut kalau ngambil melebihi apa? Kebutuhan sehari-hari. Takut. Jadi kalau ngambil 100.000 misalnya, kebutuhannya misalnya 60.000 UMR nggih, 40.000 dikembalikan. Tapi kalau saat niku dipraktekke ya ketoke ra napa? Ndak jalan nggih. Karena apa? Ya tadi, karena ndak punya malu. Termasuk ada ulama yang ketika membaca surah apa? Tadi nggih Hud 114 dan hadis innamal a'malu bukan biniat. Innamal a'malu bil khawatim ya. Itu diformulasikan, dirumuskan. Jadi kalau seseorang pernah meninggalkan jejak perbuatan maksiat di satu tempat, maka tutup dengan kebaikan. Dan agar nanti catatan amal di tempat itu yang terakhir itu kebaikan, maka beliau mengusulkan. Jadi silahkan diingat-ingat, pernah berbuat maksiat di kota mana? Datang ke sana. Terus melakukan kebaikan di sana. Jadi nanti kan dihapus, terus napa? Di catatan amalnya terakhir di kota A. Misalnya napa? Khatam Quran atau sedekah. Nah, ada yang bertanya, lah kula nate maksiat teng Malaysia niku pripun? Ternyata mikir juga nih, karena pernah jadi napa? TKI. Gimana cara menghapusnya? Yo kirim wae duit, di sana kan ada yayasan atau apa, ya sedekah, misalnya kan ada apa peruntukannya nih. Tolong ini untuk anak yatim, jelas nih. Jadi menghapus dosa itu dengan apa? Ada tiga. Taubat, istighfar, dan amal soleh. Jadi taubat, istighfar, dan amal soleh. Kemudian amal soleh itu dibagi menjadi dua nih. Jadi amal soleh yang memang dalilnya secara pasti menyebutkan amal itu menghapus menghapus dosa. Contoh misalnya saum yang kita lakukan besok dan Senin atau Senin saja juga tidak masalah.
yaitu puasa Asyura. Itu kan jelas menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Puasa Arafah jelas menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Orang yang berwudu dari rumah baru ke masjid, jadi afdolnya itu wudunya di rumah, itu akan menghapus dosa. Ya. Jadi kemudian aminnya makmum ketika sholat jamaah bersamaan dengan aminnya siapa imam itu juga menghapus dosa. Ini jelas. Jadi amal-amal atau ya kebaikan-kebaikan yang nasnya jelas. Ya. Kemudian yang kedua, amal soleh yang nasnya memang umum, yaitu surah apa? Surah Hud tadi, yaitu 114. Fa innal hasanati yudhibnas sayiat. Jadi sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat, perbuatan dosa. Tapi kita ingatkan ya, karena kemarin ada yang konsultasi ke saya dan saya enggak, kalau mau ruqyah memang saya tanya namanya siapa, alamatnya mana. Tapi kalau konsultasi jadi kalau konsultasi enggak saya tanya, enggak saya tanya. Yaitu apa? Jadi ada yang konsultasi, "Tat, maaf apakah benar ini ustadz ini?" Saya jawab iya. Saya mau konsultasi, Tat, silahkan. Kemudian dia menyebut dosa nih. Saya melakukan satu perbuatan dosa yang hina. Saya wis ayam, Pak, enggak nyebut dosanya, enggak nyebut dosanya. Saya udah ayam. Ya sudah, Mas, gini kita sampaikan ya, kita sampaikan. Tapi di akhir WA-nya itu nyebut dosanya. Waduh, ini malah wis seneng malah jadi napa? Sedih juga nih. Mas, jenengan tobatnya 2 kali. Yang pertama tobat dari perbuatan dosa yang jenengan lakukan, yang kedua tobatnya napa? Menceritakan dosa. Tobat lagi, Mas. Dan saya pesan setelah ini jangan diceritakan kepada siapapun lagi. Cukup dengan saya gitu ya. Karena apa? Ya, kecenderungan ini gen marem gitu ya. Padahal Rasulullah SAW ketika ada yang bertanya juga tidak ditanya dosamu apa gitu ya. Jadi ketika ada yang tanya, ya Rasulullah saya melakukan dosa besar, Rasulullah nggak tanya dosamu apa gitu ya. Tapi kalau jenengan kan cenderungnya apa? Pengen ngerti gitu ya. Dosanya apa? Neng ngendi jam piro? Nggak perlu gitu ya. Bahkan Rasulullah langsung berikan solusi. Kamu punya ibu nggak? Ibumu masih hidup nggak? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kamu punya bibi nggak? Bibi itu kalau di sini ya bisa bule bisa bude. Pokoknya saudara perempuan dari ibu. Ya. Punya ya Rasulullah. Berbaktilah kepada bibimu sebagai ganti baktimu kepada ibumu, itu akan menghapus dosa besarmu. Ya. Berbakti dengan orang tua, khususnya ibu, itu memang bisa menghapus dosa besar. Dan Rasulullah nggak nyebut, nggak nanya dosamu apa. Gitu ya. Jadi monggo di awal tahun Hijriah ini kita muhasabah dan tidak usah diceritakan ya. Jadi maksud saya nanti menjelang tidur itu diingat-ingat pernah dosa neng ngendi, mungkin yang belum dihapus, belum ditaubati. Tadi ada yang yang memberikan satu solusi, ya datang ke kota itu melakukan kebaikan di situ. Kalau tidak bisa ya mungkin bisa ngirim uang ke yayasan di situ untuk sedekah dan sebagainya, sehingga jejak dosa yang tertinggal yaitu betul-betul jejak di alam semesta ya. Itu bisa ditutup dengan kebaikan, dan nanti catatan amalnya yang terakhir yaitu berisi kebaikan. Kemudian selebihnya dari itu yang perbanyak doa, yaitu Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Tapi kadang maaf ya, ada yang nggak paham, mosok ndonga nganggo kalimat kafir gitu ya. Ya maklum lah kan banyak yang. Jadi kemarin ada kejadian lucu ini. Kita apresiasi niat baiknya ya. Jadi jangan pernah tinggalkan doa ini ketika sujud, tapi pakai Latin. Lah kan ketika yang tahu lafadz Arabnya, ya jadi kacau itu. Maaf Mas,
tulisan doa dengan Latin ini banyak yang salah. Salah apanya? Ya salah pemutusan lafadznya, salah AIU-nya. Tapi maksudnya baik. Tapi kan jadi kacau. Jadi kacau. Ya, termasuk ini. Jadi mosok donga nganggo dengan kalimat kafir. Jadi Islam itu sangat indah nih. Jadi orang-orang yang belum mau menerima Islam itu tidak, maaf kalau di sebelah kan dikatakan domba yang sesat dan sebagainya. Dalam Islam tidak, yaitu apa? Kafir. Kafir itu apa? Orang yang hatinya masih tertutup. Tapi do nesu ya, disebut kafir. Jangan disebut kafir, non. Padahal wong kafir satu Abu Jahal, Abu Lahab itu ndak nesu. Disebut kafir itu ndak nesu karena masih terhormat. Yaitu apa? Artinya masih tertutup. Lah sekarang sing ramudeng bahasa Arab malah do nesu gitu ya. Karena sangar, kesane itu sangar padahal lafadznya apa? Tertutup. Maka ya Allah, kami sudah beriman, ampunilah dosa-dosa kami, wa kafirana, tutupilah sayiatina, kejelekan kami. Ya, kalau saya membahasakan nanti diblok gitu ya. Kan sekarang kan semakin canggih, jejak digital itu kan sulit dihapus. Ya nanti kayak disensor lah. Jadi misalnya diputer, kalau dosa itu sudah tobat, sudah ditutup, dihapus, ya kayak diblok. Nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau belum dihapus, diputer ya kelihatan ya. Neng di, maka monggo segera apa? Di awal bulan di awal tahun Hijriah ini, mari kita ingat-ingat kembali dosa yang pernah kita lakukan dan segera mungkin dihapus jejaknya. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan menghapus jejak-jejak dosa. Tidak ada? Oke, alhamdulillah. Ya, semoga di awal tahun Hijriah ini semangat kita masih menjadi muhajirin, bukan mujahirin loh ya. Mujahirin kan malah kadang melafatkan kan salah juga. Jadi semangat berhijrah. Salah satu hijrah adalah yaitu apa? Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.